wabarakatuh. Halo adik-adik, ayo semangat belajar. Perkenalkan, nama kakak Sustika Nanda Emil Dayanti, bisa dipanggil Kak Emil ya. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pembelajaran 3 dalam tema 1, indahnya kebersamaan, dan dalam subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Nah, adik-adik, ada banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu, kita harus selalu bersyukur atas berbagai keragaman tersebut. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia, misalnya ada budaya permainan tradisional. Contohnya ada budaya Fahombo Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias, Sumatera Utara. Nah, adik-adik, sekarang mari kita belajar lebih dalam lagi mengenai budaya Fahombo Batu. Nah, silakan adik-adik menyimak teks bacaan berikut ini ya. Tradisi lompat batu dari Nias, Sumatera Utara. Tradisi lompat batu atau Fahombo Batu adalah salah satu tradisi yang berasal dari Nias, Sumatera Utara. Tradisi ini biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu ini merupakan salah satu tradisi yang cukup terkenal di Nias. Selain ditampilkan sebagai acara adat, tradisi lompat batu ini juga bisa menjadi pertunjukan yang menarik, khususnya bagi para wisatawan yang datang ke sana. Tradisi lompat batu ini sudah dilakukan sejak dahulu kala. Menurut sejarahnya, tradisi lompat batu ini muncul karena kebiasaan masyarakat saat perang suku yang pernah terjadi di Nias. Konon pada saat itu, setiap kampung yang berperang mempunyai bentengnya masing-masing untuk menjaga wilayah mereka, sehingga untuk menyerang dibutuhkan kekuatan khusus untuk melompati benteng tersebut. Mereka kemudian membuat tumpukan batu yang digunakan untuk melatih fisik mereka, terutama ketangkasan dalam melompat. Nah, adik-adik, dalam teks bacaan tadi ada 2 paragraf. Nah, di dalam paragraf pertama terdiri dari 4 kalimat. Nah, sekarang mari kita cari tahu bersama-sama gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di dalam paragraf pertama. Nah, sebelumnya Kak Emil ingin bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik sudah mengerti apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, jadi gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok ini bisa terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah penjelas dari gagasan pokok. Nah, sekarang mari kita lihat kalimat pertama dari paragraf pertama. Tradisi lompat batu atau Fahombo Batu adalah salah satu tradisi yang berasal dari Nias, Sumatera Utara. Nah, di dalam kalimat pertama ini dikatakan bahwa terdapat tradisi lompat batu yang berasal dari Nias, Sumatera Utara. Nah, kemudian dalam kalimat kedua dijelaskan bahwa tradisi lompat batu ini dilakukan oleh para pemuda dengan cara melompati sebuah tumpukan batu setinggi 2 meter dan setebal 40 cm. Nah, kemudian dalam kalimat ketiga dijelaskan bahwa tradisi ini terkenal di
nias. Nah, kemudian dalam kalimat terakhir atau kalimat keempat dijelaskan juga bahwa tradisi ini dijadikan sebagai pertunjukan di nias. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui bahwa dalam kalimat pertama adalah sebuah gagasan pokok dari paragraf pertama. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat adalah gagasan pendukung karena menjelaskan kalimat pertama. Jadi bisa difahami ya adik-adik? Nah, sekarang tugas adik-adik adalah menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua dalam teks bacaan tradisi lompat batu dari Nias Sumatera Utara tadi ya. Nah, pastinya adik-adik sudah pernah menonton sebuah permainan. Nah, dalam sebuah permainan tradisional ada beberapa yang membutuhkan teriakan dari pemain dan juga penontonnya. Nah, dari teriakan tersebut akan menghasilkan sebuah bunyi yang sangat keras. Mengapa demikian? Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai pemantulan dan peresapan bunyi. Nah, adik-adik, bunyi bisa dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras. Contohnya seperti dinding, kaca, seng, dan permukaan keras lainnya. Dan bunyi bisa diserap apabila mengenai sebuah permukaan yang lunak. Nah, contohnya seperti spons, karpet, karet, busa, dan permukaan yang lunak lainnya. Nah, adik-adik, ada dua jenis bunyi pantul yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ada bunyi gaung. Bunyi gaung adalah sebuah suara pantulan yang sebagian hampir terdengar bersamaan dengan suara aslinya. Nah, bunyi gaung ini menyebabkan suara aslinya kurang begitu jelas. Kemudian yang kedua ada bunyi gema. Bunyi gema adalah sebuah suara pantulan yang terdengar setelah suara aslinya. Contohnya ketika kita sedang berteriak di tebing. Nah, jadi adik-adik, bunyi pantul bisa bermanfaat untuk memperkuat suara aslinya. Nah, misalnya ada sebuah kereta api yang masuk ke dalam terowongan, maka suaranya akan semakin kuat. Nah, jadi ketika kita sedang berteriak ketika menonton sebuah permainan, maka suara kita akan dipantulkan sehingga suara kita akan semakin kuat dan keras. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik, bisa difahami ya. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik yang sedang duduk di kelas 4. Jangan lupa tetap semangat dan terus belajar. Nah, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.